Teknik Industri Pertanian, dan tentunya seluruh peserta kuliah umum. Juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Nur Ali Fatur Rahman SFIMSI selaku pemateri dalam agenda kuliah umum pada hari ini. Terima kasih juga kepada Formatif IPB University karena acara pada hari ini tidak akan berjalan lancar tanpa ada dukungan dari Forum Pascasarjana Teknik Industri Pertanian IPB University. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Iva sebagai MC pada hari ini yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Bapak dan Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, sebelum melangkah ke inti acara, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne IPB, dan Mars Pascasarjana. Pada operator dipersilakan.
Baik, selanjutnya yaitu acara inti pada hari ini, yaitu kuliah umum yang akan disampaikan oleh Pak Nur Alif Faturrahman SSI MSI. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan moderator kita pada hari ini terlebih dahulu. Moderator kita pada hari ini yaitu Pak Agung Siswahyu STMT CST, dan berikut CV-nya. Bisa ditampilkan moderator? Maaf, mau bisa ditampilkan ya operator? Sesi foto dulu, Mbak. Oh baik, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu. Kepada para peserta diharapkan membuka kameranya. Kepada operator dipersilakan. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada operator. Selanjutnya yaitu oke, baik, berikut ada tata tertib kuliah umum. Pertama, peserta dapat menggunakan akun Zoom ini dengan format nama _instansi, kemudian wajib menonaktifkan mic atau di-mute selama kegiatan berlangsung, dan jika ada pertanyaan, pertanyaan disampaikan melalui chat Zoom dengan format nama _instansi _pertanyaan, atau bertanya secara langsung melalui fitur raise hand, setelah dipersilakan oleh moderator. Baik, selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator kita pada hari ini, yaitu Pak Agung Siswahyu STMT CST. Oke, pengalaman kerja terakhirnya yaitu sampai sekarang beliau dosen tetap tersertifikasi dikti pada program studi teknik kimia Fakultas Sains dan Teknologi Institut Sains dan Teknologi Alfama. Kemudian banyak juga penghargaan yang telah beliau raih, di antaranya sertifikat dosen, kemudian anggota PII, pengurus Asosiasi Biogas Indonesia, dan lainnya. Baik, langsung saja kita serahkan acara pada hari ini kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Pak Agung Siswahyu. Kepada Pak Agung dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu sekalian, rekan-rekan serta kuliah umum bioenergi yang mengkhususkan tema kita pada kali ini, yaitu tentang pengujian kualitas bahan bakar Mohon maaf, apa suara saya dapat didengar dengan jelas? Sempat hilang tadi, Mas. Sekarang sudah kembali lagi? Aman. Oke, maka saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul dalam rangka kuliah umum series bioenergi, pengujian bahan bakar natif, khususnya di Indonesia saat ini, yaitu biodiesel, yang sama-sama kita ketahui bahwasanya Indonesia saat ini punya keinginan untuk
bisa menggunakan bahan bakar alternatif, terutama biodiesel, dan target penggunaan bahan bakar alternatif bauran nasional itu cukup besar di Indonesia dengan 20%. Dan terutamanya itu lewat program mandatori B30 yang sudah dilaksanakan. Program ini banyak benefitnya, tetapi juga banyak tantangannya. Banyak benefit dan juga banyak tantangannya. Untuk diketahui, terutama di bidang kualitas dari bahan bakar yang dihasilkan sama kita. Untuk itu, Mas Nur Alif bisa ditampilkan CV-nya beliau. Ya, Mas Nur Alif Fatur Rahman, SSI MSI. Beliau adalah riset assistant di Lemigas, sama-sama kita tahu. Lemigas adalah satu lembaga riset minyak dan bumi di Indonesia, satu-satunya. Dan beliau memiliki professional experience yang sudah cukup banyak, terutama di bidang bakar. Tahun 2021 sampai sekarang, merupakan riset assistant Department of Product Application Technology in Lemigas, dan beliau juga memiliki beberapa aplikasi yang berkaitan dengan kualitas bahan bakar, terutama biodiesel, diantaranya adalah thermodynamic study, prevention of B30 biodiesel wax crystallization. Kemudian ada juga determination of oxidation stability of palm oil biodiesel and biodiesel blend. Juga ada effect of methanol gasolin 20 dan ethanol gasolin, juga terpublikasi internasional dan nasional. Tanpa berpanjang alam lagi, ya, mari kita sama-sama simak paparan yang akan disampaikan oleh Mas Nur Alif. Kepada Mas Nur Alif, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung ya atas pengenalannya yang sangat baik. Saya langsung saja izin share screen ya. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Suara saya juga clear, jelas ya Mas Agung ya? Dengar dengan jelas. Oke, baik. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Bapak, Ibu, rekan-rekan akademisi dan juga mahasiswa dari IPB University, dan juga Bapak, Ibu, rekan-rekan dari instansi pemerintah yang juga join ya pada kesempatan kali ini. Selamat pagi semua. Pertama-tama izinkan saya menghaturkan ucapan terima kasih khususnya kepada Profesor Eliza ya, yang telah mengizinkan saya untuk dapat hadir pada sesi perkuliahan kali ini. Ini menjadi suatu kehormatan bagi saya bisa tampil di sini, di mana tepat Februari 7 tahun lalu, itu saya diwisuda gitu ya dari IPB University, dan alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk menyapa kembali teman-teman yang satu alma mater gitu dengan saya. Kemudian sesuai dengan tema yang diajukan terkait dengan pengujian bahan bakar, jadi judul presentasi saya kali ini adalah signifikansi dan pengujian karakteristik bahan bakar untuk pengembangan produk bioenergi. Jadi sebagaimana kita tahu, apabila kita berbicara tentang bioenergi, ini selalu menjadi topik yang hangat dan juga menarik gitu ya. Karena apa? Karena sistem energi tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia itu sekarang sedang bertransisi dari yang berbasis petroleum menuju ke berbasis nabati gitu ya, atau bioenergi. Nah, di sisi lain kita tahu bahwa energi itu merupakan oksigen dari suatu perekonomian gitu. Tanpa energi tentunya perekonomian akan mati. Dan oleh karena itu sangat penting gitu ya bagi suatu bangsa, suatu negara untuk
menjaga keterjaminan pasokan energi. Dan itulah yang dinamakan dengan energy security. Nah, maka dari itu, sesuai dengan tupoksi pada sesi perkuliahan kali ini, kita ulas, kita kupas secara mendalam satu bagian gitu ya, satu bagian dari aplikasi bahan bakar nabati, khususnya di pengujian. Jadi nanti kita akan membahas apa jenis bahan bakar minyak dan nabati gitu ya. Kemudian bagaimana klasifikasinya. Lalu kita juga akan coba lihat sebetulnya sampai saat ini potensi bahan bakar yang dikembangkan dan bisa menjadi alternatif bahan bakar minyak itu apa saja. Nah, barulah nanti kita masuk ke poin inti utamanya, kita akan melihat jenis-jenis pengujiannya, sifat-sifat apa saja yang penting gitu ya untuk menentukan kualitas dan juga mutu dari bahan bakar. Nah, kemudian terakhir, mudah-mudahan waktunya cukup ya, nanti kita akan studi kasus terkait dengan sampai detik ini aplikasi dan juga tantangan dan peluang riset seperti apa yang harus kita jalankan ke depan gitu untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan dari biofuel. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi kita semua tahu bahwa bahan bakar adalah material yang dapat menghasilkan energi gitu ya. Sampai saat ini kita sangat ketergantungan dengan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini kalau kita telisik lebih jauh, ini pasti tersusun atas mungkin ratusan sampai ribuan jenis hidrokarbon gitu ya. Yang kalau diolah di unit pengolahan, mungkin sederhananya adalah di CDU, Crude Distillation Unit, ini akan terpisah gitu ya, berdasarkan boiling point-nya, berdasarkan titik didihnya, sehingga yang fraksinya ringan itu akan terdistilasi terlebih dahulu, kemudian disusul yang menengah, lalu yang berat. Nah, setiap fraksi dari minyak bumi ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi gitu ya, sebagai bahan bakar. Contoh, propan butan itu kita gunakan untuk LPG. Kemudian petrol, gasolen, ini teman-teman gunakan ya sebagai bahan bakar bensin. Kemudian fraksi yang lebih menengahnya ada jet fuel. Jet fuel ini adalah bahan bakar pesawat terbang, kemudian diesel fuel, atau dengan kearifan lokal kita menyebut dengan minyak solar ya. Ini digunakan untuk bis, truk, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada heavy fuel oil, ini digunakan untuk marine. Kemudian ada wax, lubrikan sebagai pelumas, dan juga aspal. Gitu. Nah, masing-masing fraksi dari minyak bumi ini, ketika diolah, itu akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah gitu dan bisa dimanfaatkan, dan sampai detik ini kita masih ketergantungan gitu dengannya ya. Nah, kemudian kita coba ke gambar sebelah kanan, ini adalah bisa menjadi sebuah contoh ya, contoh gagasan dasar bagaimana kita mencari alternatif bahan bakar yang berbasis petroleum untuk menjadi nabati gitu. Jadi kalau kita lihat, ini sebagai salah satu sumber gitu ya, sumber bahan baku bioenergi, saya ambil contoh minyak sawit. Jadi irisannya seperti ini. Minyak bumi itu kan tersusun dari berbagai jenis hidrokarbon gitu ya. Ada sumber hidrokarbon di sana yang kalau kita pecah-pecah itu bisa menjadi berbagai produk bahan bakar. Nah, minyak sawit kalau kita lihat ini kan tersusun atas trigliserida gitu ya, atau mudahnya itu asam lemak yang terikatan gitu dengan gliserol. Nah, sebetulnya ini sudah menjadi petunjuk nih. Ini petunjuk dari alam bahwa sebetulnya kita punya kans atau peluang untuk mencari alternatif sumber hidrokarbon gitu melalui bahan dasar yang nabati. Nah, kalau kita lihat trigliserida ini, kalau kita potong gitu ya gliserolnya menggunakan lewat jalur transesterifikasi, ini akan menjadi senyawa yang setara dengan solar, atau kita sebut sekarang dengan biodiesel gitu ya, fatty acid methyl ester yang sekarang sudah digunakan untuk mensubstitusi bahan bakar minyak solar. Kemudian kalau kita potong lebih pendek lagi, kemudian kita siklisasi, nah ini akan menjadi bahan bakar yang setara dengan aftur, gitu ya, bisa menjadi bahan bakar alternatif untuk pesawat terbang. Nah, kemudian kalau kita mau lebih pendek lagi, kita cracking gitu ya, kemudian kita isomerisasi juga, nah ini bisa menjadi bahan bakar yang rantainya lebih pendek lagi gitu. Bahan bakar lebih pendek lagi itu adalah potensi untuk menjadi alternatif dari bensin. Nah, sebetulnya inilah kunci ya, kunci dari teman-teman mengambil mata kuliah rekayasa proses dan produk.
di mana dengan konsep dasar dan hanya satu contoh, ini kita juga bisa sudah membangun gitu. Bagaimana arah sintesisnya, ya kan? Rekayasa proses seperti apa yang mau kita tuju, kemudian nanti kondisi operasi yang harus dilakukan seperti apa, hingga nanti terakhir adalah optimasi dari produknya setelah tahu karakteristik dari bahan yang telah kita hasilkan. Nah, kemudian kalau kita klasifikasikan gitu ya, irisan antara fossil fuel dan biofuel per sistem transportasi itu sederhananya bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah transportasi darat, ada SI engine, ini adalah mesin dengan busi ya. Kemudian transportasi darat yang compression engine ini adalah yang mesinnya kompresi. Jadi kalau SI engine ini fosil fuel-nya adalah bensin atau gasolin. Kemudian padanan dari biofuel-nya tentunya adalah sesuatu yang strukturnya itu sama gitu, mirip mungkin ya, mirip dengan fosil fuel atau memiliki sifat yang sama. Nah, sebagai contoh, bahan bakar alternatif untuk SI engine adalah bioetanol. Atau kalau mau kita pencarian lebih ekstrim, itu sebetulnya bisa mengarah ke low carbon alcohol. Nah, kemudian untuk pengganti minyak solar seperti apa? Nah, ini juga tentunya dengan tadi, dengan struktur kimia bahan nabati yang menyerupai solar. Ada biodiesel ya atau FAME, fatty acid methyl ester, kemudian ada diesel biohidrokarbon atau minyak nabati yang diolahnya dengan cara hydrotreated atau dihidrogenasi atau disingkat juga dengan HVO. Nah, dua inilah bahan bakar atau contoh gitu padanan antara biofuel dan fossil fuel. Nah, kemudian untuk pesawat udara seperti apa? Pesawat udara itu kan menggunakan aftur ya. Memang di satu sisi bahan bakar pesawat itu menjadi bahan bakar yang paling ketat gitu ya. Karena apa? Karena digunakan untuk sesuatu sistem transportasi yang mengudara gitu. Jadi sangat ketat sedemikian rupa sehingga harus zero accident atau kualitasnya itu harus paling optimum, sehingga sampai sekarang bahan biofuel yang berhasil dikembangkan itu masih melalui teknologi coprocessing ya, artinya masih 2,4% minyak nabati yang dicampurkan kepada fossil fuel untuk menjadi bioaftur. Nah, kemudian untuk marine juga sebetulnya dari sistem sama seperti compression engine ya. Jadi untuk biofuelnya itu ada bisa kita arah ke low sulfur fuel ataupun ke biodiesel. Nah, kemudian sedikit pemanasan ke karakteristik bahan bakarnya ya. Ini saya tampilkan 3 sifat terlebih dahulu. Jadi ada densitas, ada nilai kalor, kemudian di bawah ini ada distilasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat, karena tadi saya mention strukturnya itu harus menyerupai dengan fosilnya, otomatis sifatnya itu akan mirip. Nah, ini kita bisa lihat ini. Padanan antara bensin dan bioetanol gitu ya. Densitasnya mirip. Kemudian padanan antara aftur dan juga bioaftur gitu. Nah, ini densitasnya mirip gitu ya. Kemudian antara solar, biodiesel dan HVO gitu. Nah, ini juga mirip. Nah, memang tantangannya sampai saat ini kalau penggunaan nabati itu adalah di nilai kalor gitu ya. Jadi bahan bakar nabati itu tidak memiliki nilai kalor yang semantap dari fossil fuel gitu ya. Sebagai contoh, bioetanol ini drop heating value-nya bisa sampai mungkin 40% gitu ya. Kemudian biodiesel ini juga mungkin hilang sekitar 10% lebih rendah dibandingkan minyak solar. Nah, inilah yang memang harus dicarikan gitu ya, jalan ataupun strategi implementasi dan aplikasinya agar apa? Agar walaupun nilai kalornya kurang, tapi diharapkan tetap bisa tersubstitusi sehingga menimbulkan atau menghasilkan dampak yang tidak terlalu terasa gitu ya, dampaknya minimum sekali. Nah, inilah salah satu contoh yang memang saat ini kenapa biodiesel itu diterapkan gitu ya sebagai campuran dari mulai 10%, 20%, 30%, karena untuk mengantisipasi hal-hal tersebut di samping adalah pengembangan kualitas biodieselnya dan juga penyesuaian teknologi mesin yang digunakan. Nah, kemudian kita detailkan lagi. Jadi kalau kita lihat bensin itu sendiri adalah
suatu hidrokarbon yang tersusun dari C4 ya sampai C12 something. Kemudian ini adalah beberapa contohnya, contoh senyawa-senyawa hidrokarbon. Ada isoparafiniknya, kemudian siklik dan juga parafinik, dan ini adalah salah satu parameter yang penting ya, yang menunjukkan kualitas bahan bakar bensin, yaitu RON atau Research Octane Number. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa low carbon alkohol itu berpotensi gitu untuk diaplikasikan sebagai bahan bakar alternatif bensin. Jadi low carbon alkohol ini dia punya sifat itu oktan booster gitu ya. Artinya dia bisa meningkatkan angka oktana atau oktan dari bahan bakar bensin. Otomatis kualitasnya juga akan meningkat. Kemudian kita tahu bahwa low carbon alkohol ini juga bebas sulfur gitu ya. Bebas sulfur, kemudian rendah karbon, kemudian di strukturnya itu ada oksigen. Nah, sesuatu atau bahan bakar yang ada basis oksigen itu disebut dengan oksigenat, itu akan menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna gitu dan juga emisi yang lebih bersih. Nah, kalau kita sandingkan karakteristik bensin dan juga metanol, etanol, di sini saya ambil contoh, itu terlihat bahwa ada kandungan oksigen di sini ya. Kalau bensin itu dari fossil fuel itu 0, kalau metanol itu sampai 50%, etanol itu sampai 35%. Kemudian dari angka oktananya, ini terbukti ya, dia bersifat sebagai oktan booster karena memiliki RON yang tinggi. Kemudian memang tantangannya adalah dari sisi nilai kalor. Nilai kalornya memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Kemudian dari sisi densitas, titik didih tekanan uap juga ini menjadi beberapa karakteristik yang memang perlu dikaji gitu ya, sebagai data teknis untuk nantinya ingin mengaplikasikan bahan bakar tersebut. Kemudian next, nah ini kalau kita lihat, ini adalah salah satu contoh atau padanan biofuel untuk compression ignition engine ya. Jadi bahan bakar yang atau kendaraan yang berbahan bakar minyak solar. Secara carbon number-nya ini tentu lebih tinggi dibandingkan bensin. Kalau tadi bensin sampai C14, nah kalau minyak solar ini merupakan campuran dari C9 sampai C23 pada umumnya. Kemudian ini beberapa contoh klasifikasi berdasarkan jenisnya ya, ada parafin, aromatik, isoparafin, dan nafta. Kemudian ini adalah setan number-nya, jadi kalau tadi bensin, parameter kualitasnya itu berdasarkan angka oktana, kalau minyak solar ini berdasarkan angka setana gitu ya, setan number. Nah, kemudian pengembangan bahan bakar biofuelnya itu seperti apa? Nah, ini kalau kita lihat sampai sekarang ini telah berhasil dikembangkan di Indonesia. Itu ada dua jalur Saya punya tensi. pengolahan minyak nabati yang berhasil dikembangkan ya. Yang pertama adalah melalui jalur transesterifikasi. Ini menghasilkan produk ya yang dinamakan dengan biodiesel atau FAME. Kemudian inilah strukturnya nih. Jadi rantai karbonnya ini bergantung dari asam lemak yang digunakan gitu ya. Kalau minyak nabatinya dari sawit, otomatis hidrokarbon ini adalah dari C16 sampai dengan C20. Kemudian satu rute lainnya adalah melalui reaksi hidrotapping dan isomerisasi. Nah, ini juga untuk mendapatkan satu produk biofuel, jenisnya itu adalah disebut dengan diesel biohidrokarbon atau HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, yang secara struktur ini menyerupai rantai parafin dan juga isoparafin dari minyak solar. Sehingga dari sifatnya pun nanti akan berbeda ini, antara HVO, biodiesel, dan juga minyak solar gitu ya. Sifatnya berbeda namun memiliki kemiripan di masing-masing karakteristiknya. Sebagai contoh, ini adalah irisan spesifikasi bahan bakar dari minyak solar, FAME, dan juga HVO ya. Ini beberapa critical properties-nya kami tampilkan. Jadi dari sisi angka setana, kalau kita lihat bahan bakar yang sekarang beredar gitu ya di pasar kita adalah minyak solar dengan minimum angka setan 48. Nah, kemudian kehadiran biofuel seperti FAME itu memiliki angka setana yang secara spesifikasi itu diatur minimum 51 gitu. Walaupun
realnya itu bisa berkisar antara 55 sampai 60 gitu ya. Kemudian lebih advance lagi HVO, karena struktur dia adalah murni komponen parafin, di mana parafin itu memiliki zeta number yang cukup tinggi. Jadi secara karakteristiknya HVO ini zeta number-nya lebih advance dibandingkan dengan biodiesel dan juga minyak solar. Nah, kemudian dari sisi berat jenis ini juga memiliki kemiripan ya. Kemudian dari sisi titik tuang, jadi kalau minyak solar itu titik tuangnya 18, kalau FAME, walaupun FAME itu memiliki komponen saturated gitu ya, saturated itu komponen senyawa jenuh, ini dibatasi di angka 15 derajat Celcius, jadi lebih rendah dibandingkan dengan minyak solar. Kemudian HVO juga karena saat ini di Indonesia itu masih teknologinya hanya hydrotreating, belum diisomerisasi, jadi titik tuangnya itu masih maksimum 18 gitu ya, setara dengan minyak solar. Walaupun di negara-negara maju sana itu karena sudah diisomerisasi, titik tuangnya itu sampai ke minus, di bawah minus 0 juga sampai gitu ya. Kemudian dari sisi kandungan air, ini akan kita ulas nanti di belakang, angka asam dan juga stabilitas oksidasinya. Lalu satu lagi adalah bahan bakar untuk pesawat, di mana bahan bakar pesawat ini menggunakan bahan bakar jenis BBM-nya itu Aftur ya. Nah, tadi karena ini cukup strict, jadi sampai saat ini sebetulnya negara kita sudah berprogres gitu ya untuk mengarah kepada produksi bioaftur, di mana bioaftur ini adalah campuran 2,4% minyak sawit yang dikoprosesing atau dicampurkan dengan minyak fosil pada proses pembuatan dari aftur itu sendiri gitu ya. Dan bioaftur J24 ini juga sudah diuji cobakan gitu ya, berhasil terbang perdana, rutenya itu rute Bandung-Jakarta, PP, dan alhamdulillah ini juga sudah diresmikan ya waktu itu oleh Menteri SDM kita, dan mudah-mudahan ke depannya banyak penelitian-penelitian untuk mengarah kepada aplikasi bioaftur ini. Nah, sebetulnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pengujian karakteristik bahan bakar itu bergantung gitu ya kepada aplikasinya nanti seperti apa. Kemudian selain aplikasi, itu jenis bahan bakar yang mau diujikan itu termasuk ke klasifikasi mana gitu ya. Nah, setiap bahan bakar itu juga memiliki spesifikasi atau standar mutunya sendiri. Nah, standar mutu itu adalah suatu ketetapan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang di dalamnya itu berisi batasan nilai sifat fisika kimia gitu dan atau kinerja dari bahan bakar. Kemudian masing-masing sifat tersebut dianalisis menggunakan metode uji yang baku gitu ya, yang terstandar, yang ditentukan sesuai dengan spesifikasi. Sebagai contoh, ini ditampilkan beberapa produk yang memang beredar gitu ya di negara kita. Ada 5 jenis bahan bakar bensin, mulai dari bensin RON 88, 90, 91, 95, 98. Tentunya masing-masing perbedaan jenis bensin ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan engine yang memerlukan bahan bakar dengan minimum RON sekian. Kemudian secara pengembangan nabatinya, ini ada bioetanol di sini yang standarnya pun sudah diatur gitu ya melalui SNI di tahun 2012 dengan judul bioetanol terdenaturasi untuk gasohol. Kemudian dari sisi minyak solar sebetulnya ada 2 jenis minyak solar yang diedarkan di negara kita ya, yaitu minyak solar jenis 48 dengan CN zeta number minimum 48, kemudian dengan minyak solar dengan zeta number 51. Nah, pada saat ini seperti yang telah dimention Pak Agung tadi di awal ya, negara kita sudah melaksanakan mandatori pemanfaatan biodiesel gitu ya, sampai tahun akhir 2020 atau awal 2022 kemarin, itu B30, dan per 1 Februari itu kita sudah melangkah ke campuran B35 gitu ya, atau ada persentase 35% persentase biodiesel dalam setiap campuran minyak solar yang kita beli gitu di SPBU.
Nah, ini per 1 Februari 2023 kemarin. Kemudian untuk minyak solar 51 ini juga diatur cap dirjennya di tahun 2020. Nah, kemudian padanannya adalah ada biodiesel yang secara spesifikasi itu diatur melalui cap dirjen EBTKE gitu ya. Di tahun 2022, nah ini sudah banyak pengembangan spesifikasi bahan bakar yang nanti di akhir akan kita ulas apa saja pengembangan-pengembangan yang telah dilakukan. Kemudian diesel biohidrokarbon juga sudah diatur melalui cap dirjen EBTKE dan juga SNI-nya. Ini menggunakan nama diesel biohidrokarbon. Kemudian untuk aftur dan bioaftur sendiri juga sebetulnya sudah terbit SNI-nya, walaupun dari sisi aplikasi bahan bakarnya ini masih banyak tantangan yang harus diimprovisasi. Nah, kemudian sekarang kita melangkah sebetulnya pengujian karakteristik bahan bakar nabati itu seperti apa gitu ya. Jadi karena kehadiran bahan bakar nabati itu tidak pernah lepas dari bahan bakar minyaknya, jadi sebetulnya secara umum, secara keseluruhan, analisis bahan bakar nabati itu mirip gitu ya karakteristiknya dengan bahan bakar minyak. Nah, kemudian pengujiannya itu seperti apa? Jadi otomatis sifat-sifat untuk kita mengujikan bahan bakar itu harus sesuai dengan sifat dari bahan bakar. Apa saja, yaitu ada sifat penyalaan gitu ya. Jadi bahan bakar harus memiliki kualitas penyalaan. Itu diwakili dengan parameter uji research octane number atau RON, bisa motor octane number atau MON, kemudian SETA number. Nah, peruntukannya ini coba saya checklist di sini ya. Ada yang untuk SI engine, berarti untuk bensin, kemudian untuk ada CI, untuk minyak solar, untuk pesawat, jet, dan juga kapal laut. Contohnya itu ada MFO ya, marine fuel oil. Nah, kemudian selain penyalaan itu apa? Ada sifat umum gitu ya. Sifat umum itu artinya sifat yang ya secara fisik harus dianalisis. Seperti densitas. Densitas itu ya ukuran massa per unit volume. Kemudian ada viskositas kinematik ya, tahanan mengalir dari bahan bakar. Kemudian yang tak kalah penting itu adalah sifat atau kandungan energi dari bahan bakar yang sedang dikembangkan itu ya. Di sini dianalisis melalui nilai kalor. Ada dua ya, output datanya bisa HHV atau nilai kalor gross dan juga nilai kalor net LHV. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sifat penguapan ya. Nanti dianalisis menggunakan distilasi. Jadi kita harus tahu profil penguapan dari bahan bakar yang diuji atau dikembangkan. Karena apa? Karena itu akan berpengaruh terhadap perkiraan ataupun signifikansi dari karakter bahan bakar ketika digunakan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah karena kita berbicara tentang bahan bakar cair, otomatis ketahanan bahan bakar ini juga harus dianalisis gitu ya terhadap perubahan temperatur. Jangan sampai ketika temperaturnya drop, itu bahan bakar berubah wujudnya gitu ya. Nah, ini dianalisis melalui cold filter plugging point, artinya temperatur ketika bahan bakar itu masih bisa lolos di filtrasi bahan bakar, kemudian titik kabut, temperatur di mana bahan bakar itu berkabut gitu ya. Kemudian titik tuang, titik terendah bahan bakar masih bisa tertuang atau mengalir di sistem bahan bakar, kemudian juga titik beku. Nah, ini titik beku sangat erat kaitannya dengan pesawat gitu ya, bahan bakar pesawat atau aftur. Karena kita tahu kalau pesawat mengudara itu kan di luar sangat dingin gitu ya, suhunya minus, dan jangan sampai bahan bakar itu ketika digunakan untuk pesawat, titik bekunya tidak tercapai, itu wujudnya akan berubah. Kemudian juga yang tidak kalah penting ada stabilitas oksidasi dan keasaman. Nanti kita ulas lebih lanjut. Kemudian dari sisi safety, itu diukur dari konduktivitas listrik, artinya bahan bakar harus punya tahanan terhadap muatan listrik, kemudian juga titik nyala, dan tidak kalah penting nanti kemurniannya gitu ya. Jadi bagaimana trace metalnya, kemudian sedimen, residu, water content-nya, kemudian sulfur. Nah, di sisi lain, kenapa sifat-sifat bahan bakar ini penting gitu ya? Karena ini akan menjadi satu asupan ke dalam mesin yang mempengaruhi performanya gitu. Jadi untuk terkhusus teman-teman yang memang sedang rekayasa proses dan produk bioenergi, ini pengembangannya ini harus mempertimbangkan aspek karakteristik bahan bakar tersebut nih, dan spesifik gitu ya.
spesifik dan khusus jenis mesin apa yang mau kita tuju. Nah, kemudian selain itu, poin nomor 2 adalah setelah diuji, ini memang harus produknya itu dioptimasi gitu. Harus memenuhi syarat mutu yang ditetapkan oleh pemerintah tadi melalui Kepdirjennya. Nah, kemudian ketika poin 1 dan 2 ini sudah terpenuhi, harapannya adalah di poin 3. Jadi ketika bahan bakar itu digunakan, itu akan menghasilkan parameter kinerja mesin yang optimum gitu ya. Jadi seperti daya dan torsinya, kemudian konsumsi, hingga emisi gas buangnya. Jadi sebetulnya pengujian bahan bakar ini masih sekelumit gitu ya, masih satu bagian kecil dari suatu ilmu yang memang sangat-sangat luas gitu ya, terkait dengan bahan bakar dan aplikasinya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke jenis-jenis pengujiannya. Jadi di sini kami sampaikan ada tabel yang berisi dengan karakteristik, kemudian ini diklasifikasikan berdasarkan sifatnya tadi ya, dalam hal ini adalah sifat penyalaan, kemudian ini ditampilkan metode standarnya itu acuannya seperti apa, kemudian signifikansinya seperti apa nih. Nah, jadi angka setana itu diuji dengan ASTM sekian, di mana angka setana ini diuji menggunakan mesin CFR gitu ya, CFR F5 for Setan Rating. Nah, ini alat uji ini adalah untuk menunjukkan, menghasilkan suatu ukuran unjuk kerja penyalaan dari bahan bakar mesin diesel. Nah, pengujiannya nanti sampel itu dibandingkan dengan PRF ya, atau Primary Reference Fuel, di mana PRF yang digunakan itu adalah untuk CN-nya 100 itu ada heksadekan ya. Ini contohnya, kemudian untuk CN-nya 0, metil nafta, kemudian untuk yang setan number 15 itu heptametil nonan. Jadi sampel itu nanti akan dibandingkan gitu, ukuran penyalaannya dibandingkan dengan PRF dengan perbandingan setan number yang nanti mendekati dengan nilai prediksi dari angka setana sampel. Nah, kemudian sifat penyalaan untuk bensin itu tadi ya dianalisis dengan angka oktana. Ini diuji dengan mesin CFR juga. Jadi secara signifikansi, angka oktana merupakan ukuran ketahanan bahan bakar terhadap ketukan gitu ya, atau knocking yang terjadi apabila bahan bakar menyala dengan sendirinya. Jadi bahan bakar bensin itu sebetulnya harus memiliki sifat anti knock gitu ya. Ketika bahan bakar itu memiliki sifat anti knock, itu artinya angka oktananya itu tinggi. Angka oktana tinggi itu berarti kualitasnya itu lebih optimum gitu ya. Nah, kemudian untuk satu sifat penyalaan lagi yaitu angka oktana motor atau MON, ini juga diuji dengan mesin CFR. Nah, kalau RON itu untuk yang beban ringan, jadi kalau ini juga untuk beban yang tinggi ya. Ini biasa digunakan untuk sebagai sifat dari AFGAS ya, Aviation Gasoline, yang umumnya digunakan untuk pesawat-pesawat latih di sekolah penerbangan. Kemudian lanjut, nah ini ada sifat umum. Jadi sifat umum ini memang secara pengujian juga lebih sederhana ya. Jadi bahan bakar itu pasti harus diketahui berat jenisnya karena itu berpengaruh terhadap nanti ya transaksi jual beli kalau kita mau konversi dari volume ke massa atau massa ke volume. Kemudian secara metode ada 2 yang digunakan. Jadi bisa secara manual dengan hidrometer ataupun dengan otomatis gitu ya, dengan digital density meter. Nah, kemudian bahan bakar juga harus diketahui daya atau sifat alirannya nih diuji melalui viskositas kinematik. Nah, analisis viskositas ini juga digunakan untuk mengetahui kemudahan mengalir dari bahan bakar. Nah, secara pengujian ini menggunakan cup ya, cup viskositas. Kemudian cup tersebut ditempatkan di suatu bat penangas gitu ya, sesuai dengan suhu bahan bakar untuk diuji viskositasnya. Seperti contoh, kalau untuk biodiesel itu diuji di 40 derajat, untuk minyak solar juga di 40 derajat, kemudian untuk aftur itu di minus 20 derajat. Nah, kemudian tak kalah penting yang berkaitan dengan faktor safety gitu ya, titik nyala. Jadi secara definitif
titik nyala ini adalah suhu terendah, di mana penyalaan tertentu itu menyebabkan uap contoh itu terbakar. Gitu. Uap contoh yang bercampur dengan udara itu terbakar ketika didekatkan atau dipantik oleh sumber nyala, sumber api. Nah, ini adalah contoh alat ujinya ya. Jadi titik nyala ini berkaitan tadi dengan faktor safety, di mana ini penting gitu ya untuk diketahui untuk agar kita tahu pada temperatur berapa bahan bakar itu masih aman. Seperti itu. Nah, kemudian next lanjut, ini adalah sifat penguapan. Jadi sifat penguapan ini juga cukup penting, di mana ini diperlukan ya untuk mendapatkan campuran yang sesuai antara bahan bakar dan udara, dan ini diukur dengan 2 parameter, yaitu dengan distilasi ya, ini gambar A, distilasi, kemudian satu lagi itu dengan RVP, di gambar B ya, tekanan uap. Nah, jadi kalau distilasi, itu bahan bakar itu sengaja gitu distilasi, ditempatkan di wadah, kemudian dipanaskan. Setiap tetesan bahan bakar yang menguap gitu ya, yang terdistilasi itu akan diukur. Ketika 10% itu temperaturnya berapa, kemudian ketika 20% itu temperaturnya berapa, sampai akhir. Sehingga sebagai contoh itu akan didapatkan kurva distilasi itu seperti ini gitu ya. Ini merupakan contoh 2 sampel bensin yang dianalisis distilasinya. Jadi kita akan dapatkan kurva yang beririsan antara temperatur, kemudian volume penguapannya gitu, volume terevaporasinya. Nah, di masing-masing titik volume ini memiliki signifikansi terhadap kinerja bahan bakar tersebut gitu ya, yang bisa diprediksi. Sebagai contoh, untuk titik di sini gitu ya, ini kan di 10% distilasi ya. Nah, 10% distilasi itu menggambarkan kemudahan start untuk engine gitu ya. Berarti untuk motor lah lebih mudahnya. Nah, ketika bahan bakar itu punya 10 atau 10% evaporasi yang lebih tinggi, nah ini bisa diprediksi nih, oh berarti dia lebih sedikit lossesnya, kemudian lebih mudah dinyalakan ketika panas gitu ya. Kemudian kalau teman-teman mesin juga ini identik dengan kata vapor lock ya, jadi ini akan mengurangi vapor lock ataupun abnormal bensin ketika penguapan. Nah, kemudian kalau lebih rendah itu apa? Oh, ini lebih mudah untuk dinyalakan pertama kali pada pagi hari gitu ya. Nah, kemudian titik lain yang penting adalah di persen evaporasi 50% nih. Atau kita sebut dengan T50. Nah, ini berhubungan dengan pemanasan gitu ya, atau engine warm up. Jadi ketika kita punya nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah, nah ini bisa dibandingkan. Oh, ternyata ketika lebih rendah itu bagus gitu ya, lebih cepat panas, kemudian akselerasinya juga lebih smooth gitu ya, lebih halus. Kemudian secara konsumsi bahan bakar juga kalau jarak tempuhnya pendek itu juga lebih irit. Nah, kemudian satu titik lagi atau ini adalah di T90 gitu ya. T90 ini memang selain berhubungan dengan akselerasi, ini juga berkaitan dengan banyaknya fraksi berat yang terkandung dalam sampel, sehingga ketika dia punya T90 yang lebih rendah, nah ini bisa diprediksi akan menghasilkan deposit yang lebih sedikit gitu ya, berarti lebih diinginkan dibandingkan dengan yang lebih tinggi. Nah, kemudian satu parameter lagi yaitu RVP. Jadi kalau RVP itu tekanan uap, ini diukur dengan suatu rangkaian alat gitu ya, yang memiliki pengukur pressure gitu ya, pengukur tekanan dalam satuan kilopascal. Jadi ketika bahan bakar dimasukkan, kemudian dihomogenkan, dikocok, kemudian dikondisikan pada temperatur tertentu, nanti ini akan muncul gitu. Oh, bahan bakar bensin ini memiliki tekanan uap sekitar 40 kPa dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah, ini menjadi satu karakteristik yang krusial ya untuk pengembangan bahan bakar, di mana klasifikasinya ini bisa kita sebut dengan code flow properties.
atau serangkaian sifat gitu ya yang mewakili atau yang bisa menilai ketahanan bahan bakar, ketahanan wujud cair bahan bakar pada temperatur rendah. Nah, ini dianalisis melalui 3 sifat. Ada titik kabut, ada CFPP, kemudian ada titik tuang. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bayangkan gambar yang sebelah kiri bawah ini adalah bahan bakar, ketika suhunya diturunkan gitu ya, bahan bakar itu berpotensi untuk berkabut gitu. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kenapa dia berkabut? Bahan bakar berkabut itu disebabkan karena ada komponen wax gitu ya, atau komponen saturated, senyawa saturated di dalamnya, yang ketika suhunya diturunkan itu berubah gitu. Dia mengkristal, memulai kristalisasi. Nah, karena berukurannya itu mikron, jadi mata kita itu nampaknya adalah bahan bakarnya berkabut itu ya. Jadi yang awalnya jernih, ini tiba-tiba tidak jernih lagi atau ada semacam kabut atau suspensi yang berwarna putih gitu ya. Nah, kemudian bila temperaturnya diturunkan, nah ini bahan bakar harus memiliki CFPP. Dia boleh mengkristal, tapi jangan sampai menyebabkan atau mengganggu aliran bahan bakar di sistem filtrasi. Nah, ini dianalisis dengan CFPP atau temperatur terendah, bahan bakar tersebut mengalir gitu ya di sistem filtrasi bahan bakar. Nah, kemudian ketika suhunya diturunkan lagi, otomatis kan bahan bakar yang tadinya awalnya mengkristal, kristal tersebut akan nukleasi gitu ya, kemudian tumbuh, aglomerasi, kemudian bergabung, agregasi, hingga nanti akan beku gitu ya, akan mencapai titik di mana dia tidak bisa tertuang lagi menjadi padat. Nah, ini dianalisis menggunakan titik tuang. Jadi 3 sifat inilah yang memang menggambarkan gitu ya kualitas ketahanan bahan bakar pada temperatur rendah. Nah, ini beberapa contohnya gitu ya. Jadi kristal bahan bakarnya tadi mengkristal, kemudian sama kristal itu tumbuh terus, menghasilkan kristal yang mirip dengan sarang lebah. Kemudian masing-masing kristal ini juga terus aglomerasi dan tibalah dia di power point-nya gitu. Jadi dalam pengembangan bahan bakar nabati gitu ya, khususnya biodiesel, ini memang menjadi satu tantangan yang memang secara spesifikasi ataupun kualitas sampai sekarang itu telah berhasil gitu ya, berhasil diantisipasi dengan cara apa? Dengan cara menurunkan komponen yang bisa mengkristalnya, yaitu monogliserida. Jadi kandungan pengotor dalam biodiesel, yaitu monogliserida, itu diturunkan gitu ya. Diturunkan sedemikian rupa sehingga sifat-sifat ini berhasil dioptimasi dan biodiesel berhasil dicampurkan sebagai campuran minyak solar. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah terkait dengan sifat korosivitas gitu ya. Jadi bahan bakar juga harus memiliki atau ketahanan terhadap korosif gitu ya. Tidak boleh menghasilkan korosi pada komponen mesin. Nah, ini diuji dulu sebetulnya kandungan sulfur atau kandungan yang bisa menginisiasi korosinya itu seberapa banyak gitu ya. Nah, ini ditentukan oleh kandungan sulfur. Kemudian pengujian ini juga penting. Selain korosif juga ini akan mempengaruhi jumlah deposit yang terbentuk gitu ya di ruang pembakaran. Kemudian karena teknologi kendaraan sekarang juga banyak yang menerapkan exhaust gas after treatment, ini juga sangat penting gitu ya untuk mengetahui jumlah sulfur maksimum yang diperkenankan. Kemudian secara pengujian, ini diukur menggunakan radiasi sinar X ya. Jadi eksitasi sinar X yang dihasilkan oleh sampel itu akan dibandingkan dengan kurva standar sulfur yang telah sebelumnya dibuat gitu ya. Jadi ketika eksitasinya sekian, oh ternyata memiliki kadarnya sekian sulfurnya. Nah, kemudian secara kualitatif ada satu parameter gitu ya untuk menguji sifat korosivitas. Nah, ini dinamakan dengan korosi bilah tembaga. Jadi pengujian ini memang dirancang untuk menilai tingkat korosivitas relatif dari bahan bakar minyak.
Nah, cara pengujiannya itu jadi bilah tembaga itu direndam gitu ya. Direndam oleh bahan bakar, kemudian dipanaskan. Jadi sengaja bilahnya ini dirusak gitu. Dipanaskan, direndam bahan bakar, kemudian setelah waktu tertentu, setelah perendaman tertentu itu dibandingkan dengan standar korosi bilah tembaga dari ASTM-nya. Nah, nanti akan dinilai nih tingkat korosifnya itu ada di grade atau kelas berapa gitu ya. Semakin tinggi artinya dia bersifat semakin korosif. Nah, standar mutu saat ini itu umumnya menetapkan korosi bilah tembaga itu di kelas 1 gitu ya. Jadi harus ada di kelas 1A atau 1B gitu ketika bilah tembaga ini dibandingkan. Kemudian satu yang tak kalah penting, apalagi pengembangan dari nabati itu tidak akan lepas dari namanya bilangan asam ya. Dan asam ini juga sangat berpengaruh terhadap sifat korosivitas. Secara pengukuran ini menggunakan titrasi ya. Jadi asam dalam bahan bakar itu akan dinetralkan oleh kadar basa. Nah, seberapa banyak itulah yang menjadi bilangan asam yang terkandung dalam sampel. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, jadi ini adalah kestabilan oksidasi ya. Artinya ketahanan bahan bakar untuk tidak teroksidasi gitu ya dalam jangka waktu tertentu. Nah, kestabilan oksidasi bahan bakar ini cukup menarik gitu, karena sangat banyak metode-metode ujinya yang memang secara aturan standar itu spesifik gitu ya untuk bahan bakar tertentu. Namun kalau secara riset ini juga menarik untuk dieksplorasi ya. Jadi kestabilan oksidasi bahan bakar itu indikatornya adalah periode induksi. Jadi periode induksi adalah waktu yang dibutuhkan ketika sampel itu teroksidasi gitu ya. Nah, dideteksinya melalui apa? Bisa melalui produk hasil oksidasi. Nah, ini metodenya, nanti habis ini kita ulas. Kemudian atau oksigen yang terkonsumsi. Nah, di samping itu bisa juga dari jumlah endapan yang terbentuk gitu ya. Jadi kalau kita lihat skemanya, ini adalah bahan bakar. Secara konsep pengujian ya, ini adalah bahan bakar. Kemudian bahan bakar itu diberikan oksigen dan juga panas, artinya dia memang sengaja untuk dioksidasi. Gitu. Nah, ketika bahan bakar itu tidak sanggup lagi untuk menahan, otomatis dia akan mengkonsumsi oksigen. Nah, oksigen yang dikonsumsi ini akan menyebabkan penurunan tekanan oksigen gitu ya. Nah, ini dianalisis melalui metode-metode uji ini. Jadi prinsip pembuatan metode standar juga pasti berdasarkan prinsip pengujian tertentu gitu ya. Nah, kemudian ketika bahan bakar mengkonsumsi oksigen, ini akan menghasilkan hidroperoksida gitu ya. Senyawa antaranya produk oksidasi. Nah, lebih lanjut, ini akan menghasilkan dua jenis produk oksidasi gitu. Bisa yang terlarut, bisa yang tidak terlarut. Nah, yang terlarut itu apa saja? Nah, inilah jenisnya. Nah, secara jenis ini pun masing-masing memiliki metode standarnya sendiri. Seperti contoh, yang produk oksidasi ya, yang 15751, ini mendeteksi seberapa banyak pembentukan asam hasil oksidasinya gitu ya. Nah, atau bisa juga ketika bahan bakar teroksidasi menghasilkan asam, asam itu bisa terpolimerisasi, dia akan membentuk gam itu. Nah, gam ini juga atau polimer atau sedimen ini juga dianalisis dengan metode uji tertentu yang setelah slide ini akan kita bahas ya. Nah, inilah beberapa contoh. Jadi metode stabilitas oksidasi yang pertama adalah metode akselerasi ya, atau biasa disebut dengan metode oksidasi Ransimat. Secara metode standar, ini adalah metodenya, kemudian ini adalah beberapa parameter pengujian. Nah, kemudian ini adalah item atau respon yang diukur gitu ya. Jadi ketika bahan bakar itu dikondisikan pada metode ini, jadi metode yang Ransimat itu yang A ya,
Bahan bakar itu ditempatkan dalam vial, kemudian dipanaskan pada suhu 110, kemudian dialirkan oksigen nih. Dialirkan oksigen. Nah, kemudian ketika bahan bakar tersebut sudah teroksidasi, ini akan menghasilkan asam-asam organik gitu ya, yang teruapkan. Nah, ini akan dijerap oleh air ya, aqueous, yang akan meningkatkan nilai konduktivitasnya. Nah, jadi grafiknya adalah seiring waktu berjalan gitu ya. Nah, konduktivitas dari sampel itu akan meningkat, yang garisnya warna hitam. Konduktivitas dari air. Artinya ada asam-asam organik yang berhasil terjerap di sini. Nah, kemudian cara pengukurannya adalah tinggal ditarik garis gitu ya, garis singgung pertama dengan garis singgung kedua, dan titik temunya itu adalah dianalogikan sebagai waktu induksi atau waktu oksidasi dari sampel. Artinya dalam kasus ini sampel memiliki oksidasi 3,29 jam gitu ya. Nah, kemudian untuk yang gambar B ini adalah salah satu contoh pengukuran oksidasi berdasarkan oksigen yang terkonsumsi gitu. Jadi bahan bakar itu ditempatkan di dalam sampel chamber, kemudian dialirkan oksigen dengan tekanan sampai 700 kPa gitu ya. Kemudian itu akan dimonitor sampai sejauh mana bahan bakar itu tahan untuk tidak mengkonsumsi oksigen. Artinya ketika bahan bakar mengkonsumsi oksigen, itu akan terjadi penurunan pressure. Ada pressure drop di sini, dan inilah yang diukur sebagai waktu oksidasi dari sampel. Nah, dua pengujian inilah yang gambar A dan B itu peruntukannya adalah untuk bahan bakar minyak solar dan juga biodiesel gitu ya. Kemudian yang C ini dikenal juga dengan nama JF-TOT. Jadi apa yang diukur di alat ini adalah bahan bakar tersebut akan dioksidasi pada suhu 260 derajat gitu ya, kemudian dialirkan oksigen. Waktu pengujiannya ini 2,5 jam. Nah, kalau ini dibalik. Jadi kalau A dan B itu yang kita cari itu waktunya. Nah, kalau ini waktunya ditetapkan. Nah, yang dicari itu apa? Yang dicari itu ternyata pembentukan depositnya nih. Jadi ini ada test tube-nya namanya, spesimen ujinya. Nah, ini untuk peruntukannya itu untuk bahan bakar aftur ya. Jadi bahan bakar itu ditempatkan, dirancang sedemikian rupa, kemudian dialirkan bahan bakar aftur. Nah, kemudian bahan bakar aftur tersebut dalam kondisi panas gitu ya, di suhu 260, kemudian waktunya 2,5 jam, dan juga dialirkan udara. Nah, ketika bahan bakar aftur ataupun bioaftur itu memiliki kualitas yang atau kestabilan oksidasi yang rendah, ini akan menyebabkan pembentukan gam atau deposit atau sedimen gitu ya dalam test tube, dan ini nanti akan dinilai dalam skala atau grading nilai berapa jumlah deposit yang terbentuknya. Nah, kemudian sifat umum lainnya, ini pasti ya ada nilai kalor, jadi harus diketahui juga berapa banyak energi yang terkandung dan juga yang bisa dilepaskan. Secara pengujian itu menggunakan bom kalorimeter. Kemudian yang tidak kalah penting, itu adalah sifat pelumasan ya. Ini peruntukannya untuk bahan bakar minyak solar dan biodiesel. Jadi lubrisitas ini adalah bahan bakar itu harus memiliki kemampuan untuk melumasi antara dua komponen mesin yang saling bergesekan gitu ya. Nah, secara pengujian itu bisa kita lihat di gambar B. Jadi ada dua metal ya atau dua logam di sini. Yang satu adalah test bolanya, bola ujinya, kemudian ada piringan yang bersifat stasioner. Dah, ini direndam dengan bahan bakar, kemudian digesek gitu ya pada frekuensi tertentu selama waktu tertentu. Nah, kemudian setelah selesai pengujian, di test ball ini akan terbentuk goresan gitu ya, keausan yang tercipta atau terbentuk akibat gesekan tadi. Nah,
ketika bahan bakar tidak memiliki sifat pelumasan, ini akan menghasilkan wear scar diameter yang banyak, yang tinggi. Nah, ketika bahan bakar memiliki sifat pelumasan yang baik, nah ini akan meminimalkan terjadinya wear scar diameter ini ya, yang diukur menggunakan mikroskop ini dalam satuan mikron. Nah, kemudian dua sifat umum lainnya itu ada, karena ini kita bicara bahan bakar ya, otomatis tidak boleh ada air di sana, dan airnya pun harus diukur. Pengukuran airnya menggunakan alat Kalviser secara kolometri ini ya. Jadi jumlah molekul iodium yang nanti diproduksi dari alat itu akan terkonsumsi atau bereaksi oleh molekul H2 dalam bahan bakar, dan jumlah yang terkonsumsi itu akan sebanding gitu ya. Akan sebanding dengan kadar air dari bahan bakar tersebut. Nah, kemudian lebih lanjut, karena tadi sempat disinggung tentang B30, B35 gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pengujiannya. Jadi, untuk memverifikasi bahwa di campuran solar itu terdapat campuran biodiesel atau FAME, itu diukur menggunakan metode standar, dan prinsipnya adalah menggunakan FTIR gitu ya, spektroskopi infrared. Jadi kita tahu bersama bahwa struktur biodiesel itu memiliki ciri khas di struktur karbonil dan juga struktur metil ester kalau dibandingkan dengan minyak solar gitu ya. Nah, dua gugus fungsi inilah yang akan memberikan serapan ketika dia di analisis menggunakan infrared. Nah, sebagai contoh, gugus ester itu akan menghasilkan serapan yang khas di sekitar 1700 gitu ya, dan juga di 1110. Nah, inilah prinsip kenapa biodiesel di negara kita itu walaupun dicampurkan itu tetap bisa dideteksi gitu ya, menggunakan metode tersebut. Nah, kemudian secara umum parameter apa saja juga yang penting dilakukan untuk analisis biodiesel ya. Nah, di sini tentu kita harus tahu kemurniannya. Kemurnian dari biodiesel itu berapa persen. Ada dua metode. Ada metode pengukuran itu dengan titrasi gitu ya, yaitu perhitungan antara angka penyabunan, angka asam, dan juga gliserol total. Artinya pengotor dari biodiesel ini dihitung, kemudian dianalisis terhadap angka penyabunannya. Kemudian ada juga satu metode yang lebih presisi ya, menggunakan GC, jadi metil ester yang ada di sampel itu dianalisis menggunakan GC-FID dengan standar internal standar itu metal heptadekanoat. Kemudian untuk pengotornya tadi sisa reaksi transesterifikasi ya, ada monogliserida, ini juga sama diuji, ada yang menggunakan titrasi dan juga menggunakan GC. Kemudian tidak kalah penting, karena CPO juga mengandung fosfor, jadi kalau proses degamingnya tidak sempurna, itu masih ada fosfor. Nah, ini dianalisis dengan cara pengabuan, kemudian ditambahkan zinc oxide, lalu diukur secara spektrofotometri ya. Artinya ada kurva standar fosfor juga yang dipreparasi di sana. Kemudian pengukuran angka iodium. Angka iodium ini prinsipnya adalah menggunakan larutan Widges, yang mana larutan Widges ini akan terabsorpsi gitu ya. Widges itu kan ada komponen iodiumnya. Nah, iodiumnya ini akan terkonsumsi oleh ikatan rangkap yang ada dalam sampel. Nah, kemudian sisa larutan Widges yang tidak terkonsumsi itu dititrasi, dihitung secara iodometri. Kemudian untuk logam-logam lainnya ini dianalisis menggunakan AS. Kemudian untuk distilasinya menggunakan vacuum distillation ya. Karena beda tadi dengan yang bensin atau solar. Kalau yang sebelumnya itu distilasinya adalah distilasi atmosferik. Kalau biodiesel karena dia bisa terpengaruh oleh oksigen, apalagi kalau distilasi kan dipanaskan. Nah, ini menggunakan distilasi yang modelnya vakum. Kemudian residu karbon pasti dipanaskan di 500 derajat, kemudian abu tersulfatkan juga pasti diabukan, kemudian dianalisis dengan asam sulfat. Nah, kemudian untuk belerang, untuk sulfur, kalau tadi metodenya adalah 4294 gitu ya dengan X-ray. Jadi kalau biodiesel itu menggunakan 5453. Artinya
kenapa pakai metode ini, karena sulfur biodiesel itu sangat rendah. Jadi perlu metode ataupun alat uji yang lebih spesifik dengan limit deteksi yang rendah. Dan prinsipnya pun kalau tadi sebelumnya itu hanya ditembak gitu ya, langsung dianalisis. Kalau ini sulfurnya dioksidasi dulu, kemudian setelah dioksidasi ini akan mengabsorb ultraviolet menjadi radikalnya. Nah, kemudian ini akan diukur ya emisi fluoresensnya, di mana pengukuran fluoresen ini akan diubah menjadi sinyal dan didapatkanlah nilai kandungan sulfur dari sampel. Lalu tak kalah penting itu ada warna ya, diukur dengan ASTM color scale atau kalorimeter. Maaf Mas Alif, 5 menit lagi. Oke, saya percepat. Kemudian ini sekilas saja, sekilas ini tentang bioetanol ya. Otomatis ada parameter kemurnian, kemudian ada GAM. Nah, GAM ini penting juga nih. GAM itu penting di bahan bakar untuk mengukur seberapa banyak potensi GAM ataupun deposit yang terbentuk ketika sampel itu dievaporasi gitu ya, pada suhu sekian. Nah, untuk bensin itu sekian, untuk after itu di suhu 200 sekian ya. Nah, kemudian residu yang terbentuk nanti ditimbang. Nah, kemudian untuk bioaftur, ini tadi ya ada parameter safety-nya, kemudian ada kebersihannya, kemudian tadi ada freezing point, dia harus memiliki titik beku yang sesuai, dan ini dilakukan pengamatan, kemudian titik asap, dan juga pemisahan air. Nah, sebetulnya kalau kita buatkan skema gitu ya, pengujian, penelitian, dan aplikasi produk bahan bakar yang memang secara langsung dilakukan di Lenigas, itu pasti didasarkan dari pengembangan bahan bakar ini. Entah itu diversifikasi energi, ataupun untuk verifikasi new atau green technology, dan juga pengembangan aditif. Nah, kemudian apa yang telah saya sampaikan sebetulnya masih cukup sedikit gitu ya, masih hanya mewakili sifat fisika kimia, stabilitas, kemudian mengalir, penyalaan, korosivitas gitu. Nah, ada juga uji untuk kelengkapan lainnya. Jadi sebagai contoh itu melalui uji kompatibilitas, artinya bahan bakar yang dikembangkan itu harus kompatibel dengan komponen mesin yang digunakan gitu, jangan sampai merusak. Kemudian ini juga bisa diuji dengan sasis dinamometer ya, untuk semi unjuk kerjanya. Kemudian setelah ini compile, ini diuji pada engine test bed untuk diketahui nih performanya seperti apa, kemudian emisi gas buangnya gimana, kemudian ketahanan terhadap mesinnya itu seperti apa, kemudian deposit, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya banyak sekali bidang-bidang riset dari sebuah satu topik pengembangan bahan bakar gitu ya, yang bisa ditekuni di sini. Tidak hanya di uji lab-nya, namun juga sampai ke uji mesin. Nah, kemudian karena kami instansi pemerintah, jadi setelah ini dikonfirmasi, ini akan dilanjutkan pada uji selanjutnya gitu ya. Baik itu melalui road test, untuk uji komersialisasi, kemudian semua data-data ini digunakan untuk perumusan rekomendasi teknis. Nah, kemudian ini cepat saja ya. Jadi silakan nanti teman-teman mungkin materinya dibagikan. Jadi ini adalah irisan ya antara poin positif penggunaan bahan bakar nabati terhadap minyak solar gitu ya. Jadi pasti angka siarannya meningkat, kemudian ada sifat pelumasan di sana, kemudian nabati itu bebas sulfur. Jadi ini adalah poin positifnya. Kemudian ada sifat-sifat yang memang secara alamiah melekat gitu ya. Sifat higroskopis. Nah, ini memang tidak bisa dipungkiri. Antisipasinya seperti apa? Otomatis water content-nya harus dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi oksidasi, presipitasi, dan nilai kalor. Jadi ini adalah beberapa keunggulan gitu ya, dan juga sekaligus kelemahan yang ternyata bisa menjadi peluang gitu untuk dilakukan riset, dan alhamdulillah ini semuanya juga bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik gitu ya. Jadi sangat luas bidangnya. Kemudian ini adalah kalau tadi untuk minyak solar dan BBN-nya, kalau ini adalah bensin dan juga BBN-nya gitu ya. Nanti monggo karena terbatas waktu, teman-teman bisa lihat lebih detail. Kemudian ini adalah contoh pengujian bahan bakar. Jadi
tidak hanya karakteristik gitu ya, tapi penting juga kita untuk menganalisis konsumsi bahan bakarnya. Kemudian efek terhadap pelumasnya itu seperti apa. Kemudian kinerja mesin terkait dengan performa emisi, lalu kalau itu disimpan lama itu bagaimana gitu. Nah, apakah kompatibel dengan sarana atau fasilitas ataupun teknologi mesin yang digunakan. Nah, kemudian tantangannya tadi ya, karena ada yang bisa berkabut dan lain sebagainya juga penting untuk dilakukan uji. Kemudian ketika digunakan dalam jangka waktu lama, itu pengaruh ke komponen mesin itu seperti apa gitu. Jadi sekali lagi sebetulnya pengujian bahan bakar itu sangat luas cakupannya, lingkupnya, dan apa yang disampaikan pada sesi ini itu masih hanya satu gitu ya di pengujian karakteristik bahan bakarnya. Nah, kemudian terakhir sebagai penutup, jadi kalau boleh saya ringkas, sebetulnya bahan bakar gitu ya, apapun sumbernya itu pasti terdiri dari sifat fisika kimia yang tadi telah kita sampaikan ya. Ada sifat penyalaan, oksidasi, penguapan, korosif, kemudian mengalir, hingga kemurnian. Dan ini harus memenuhi standar dan mutu spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian penggunaannya itu harus memenuhi kebutuhan teknologi mesin. Kemudian pengujiannya tadi ya, karena acuannya adalah standar mutu, otomatis di sana ada metode uji baku yang harus kita ikuti. Nah, kemudian tadi di slide sebelum ini juga telah disampaikan pengujian bahan bakar itu sangat luas, meliputi uji karakteristiknya, kompatibilitas, mesin gitu ya, hingga emisi dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Agung. Ya, terima kasih. Alif, luar biasa pemaparannya. Sangat komprehensif. Kita bisa melihat mulai dari hulunya ketika kita ingin membuat padanan bahan bakar, kita ditampilkan atau diberikan wawasan tentang seperti apa karakteristik bahan bakar yang ingin kita, istilahnya kita buat avatarnya. Anak sekarang bilang kita ingin buatkan sintetisnya dari bahan bakar nabati. Kemudian dipaparkan juga bagaimana prosesnya, dan dipaparkan juga bagaimana cara pengujiannya, yang ternyata tahapannya luar biasa panjang, dan justru dengan panjangnya tahapan pengujian itu masih banyak peluang nih menjadi master dan doktor di bidang bahan bakar nabati ini. Mungkin di IP punya subjur khusus di bahan bakar nabati ini. Prof. Erliza sudah hadir bersama kita, Prof. Jadi satu hal yang sangat menarik gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung boleh dengan raise hand, yang nanti akan kami sebutkan nama instansi dan dipersilahkan. Apakah sudah ada teman-teman panitia yang raise hand? Bersama kami sudah ada 3 pertanyaan, Mas Nur Alif. Pertanyaan pertama dari Bapak Rahmat PT WBI. Nah, sambil nunggu teman-teman yang raise hand ingin bertanya langsung. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Mas Nur, apakah ada hasil pengujian untuk FAME dengan variasi feedstock atau bahan baku yang berbeda? Misalnya RBDPO, refined bleaching, deodorizing palm oil, kemudian RBDPS sama refined bleaching, deodorized dan bleach foamy dari minyak kotor nih, atau biasa dengan minyak yang dihasilkan dari limbah cair kelapa sawit. Apakah ada hasil pengujiannya dengan feedstock berbeda? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi parameter kritis untuk mengoptimalkan fungsi FAME sebagai bahan bakar? Bisa ditangkap ya pertanyaannya, Mas Nur Alif? Kalau enggak, saya punya backup. Oh, silakan. Alif. Oke. Baik, terima kasih Pak Rahmat tadi atas pertanyaannya ya. Jadi ini enaknya kita lihat langsung ke standar mutu FAME nih. Saya sengaja nyimpan ini di lampiran Pak Agung ya, karena waktunya cukup mepet. Nah, ada disiapin. iya. Jadi Mantap. Pak Rahmat, sebetulnya ya, kalau untuk jenis hasil uji secara riset internal gitu ya, kami
memang belum pernah membandingkan dengan source-nya, tapi kalau secara produk kebanyakan memang dari RBDPO gitu Pak Rahmat. Nah, poin penting yang akan saya sampaikan, jadi sebetulnya apapun feedstock untuk kita membuat FAME gitu ya, itu tidak masalah gitu, asalkan ketika menjadi produk akhir itu compile gitu ya, memenuhi spesifikasi biodiesel yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi karena memang sekarang yang teknologi eksis itu dari RBDPO, otomatis kalau ingin berganti feedstock itu pasti kita harus rekayasa proses lagi kan Pak. Kemudian kita optimasi produknya hingga mencapai spesifikasi yang berlaku. Nah, inilah parameter-parameter krusialnya, Pak. Nah, untuk parameter yang kritikalnya gitu ya. Ini mungkin bisa diringkas pasti di poin 16, Pak, di kemurniannya. Ini harus dipastikan dulu metil esternya itu harus minimum 96,5%, Bapak. Nah, kemudian pengotornya itu gimana nih? Monogliseridanya ini harus minimum 0,525. Nah, kemudian berbeda feedstock juga pasti berbeda cara pengolahan. Ini harus memiliki angka asam yang sesuai dengan standar juga nih. Maksimum di 0,4. Kemudian water content-nya di 340. Nah, mungkin setelah parameter-parameter itu terpenuhi, barulah nanti bisa diuji gitu. Secara karakteristiknya keseluruhan agar memang dipastikan sesuai nih dengan rujukan nilai yang memang dipersyaratkan gitu. Jadi ada pedomannya, pedoman kualitasnya. Seperti itu, Mas Agung. Wah, luar biasa ini. Kita jadi tahu nih ya, bukan trikinya ya, tapi untuk mensiasati daya pengujian gitu ya, Mas Alif ya, istilahnya. Jadi kita cek dulu parameter kuncinya gitu ya. Kalau parameter kuncinya sudah terlampaui, kemungkinan besar yang lain masuk gitu. Kemudian kita tes semua parameternya, kemudian ternyata yang kuncinya nggak masuk, waduh gitu ya, langsung uji lagi nanti. Iya, betul, tepat sekali. Oke, itu yang saya tangkap dari yang disampaikan nih berarti dari Mas Dr. Alif. Baik kalau begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat dari PT WBI. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Andi Firdaus, TEP, IPB. Nah, pertanyaannya adalah salah satu tantangan dari biodiesel adalah sifat aglomerasi maksudnya ya. Bila dibandingkan dengan minyak diesel konvensional, banyak keluhan terjadi gumpalan bahan bakar di tangki apabila truk atau bus parkir berhari-hari. Nah, akhirnya filter bahan bakar harus lebih sering ganti. Apa upaya yang telah dilakukan agar memperbaiki kekurangan ini? Nah, ini pertanyaannya yang biasa dikeluhkan, apalagi nambah nambah kandungan FAME-nya gitu di solar. Silakan Mas Arif. Ya, ini pertanyaan bagus ini. Jadi saya izin balik lagi ke screen yang tadi ya, Pak Agung ya. Jadi terkait dengan tadi ya, aglomerasi biodiesel. Nah, itu sebetulnya dari sisi pemerintah itu sudah mengimprove gitu ya. Mengimprove sesuatu yang menjadi inisiator aglomerasi tersebut, Pak. Nah, ini bisa kita lihat di poin nomor 19 gitu ya, kandungan monogliserida. Nah, ini adalah salah satu parameter yang sebetulnya secara riset juga telah dibuktikan menjadi inisiator pembentukan wax dalam bahan bakar. Nah, otomatis ketika ini sudah terkonfirmasi gitu ya, bahwa memiliki pengaruh, ketika kita mencampurkan biodiesel ke minyak solar, itu bisa kita lihat nih, yang awalnya di 2013 itu ini belum dibatasi, ya kan, belum aware. Kemudian di 2015 itu dibatasi di 0,8 karena masih campurannya itu cukup rendah. Kemudian untuk melangkah ke B30 itu dibatasi di 0,55 gitu ya. Nah, untuk B35 sekarang itu improve lagi, lebih ketat lagi gitu. Jadi kandungan monogliserida yang diizinkan itu hanya 0,525. Nah, inilah Pak Agung, salah satu antisipasi gitu ya yang dilakukan, dan ini juga berdasarkan data saintifik pembuktiannya. Jadi dengan kandungan monogliserida 0,525 untuk campuran B35 saat ini gitu ya. Nah, ini sudah mencukupi untuk meminimalisir hal tersebut terjadi gitu Pak Agung. Baik. Iya nih. Dahulu
kandungan monogliserida itu tidak dianggap satu yang serius ya, karena ini hanya terjadi di daerah dingin katanya gitu kan, kalau dingin. Sedangkan kita di Indonesia monogliserida lebih cair gitu. Ternyata belakangan setelah jumlahnya ditambahkan dalam biodiesel, oh ini ternyata menjadi salah satu penyebabnya juga gitu. Baik, terima kasih Mas Nur Alim. Semoga bisa menjawab nih pertanyaan dari Mas Andi Firdaus. Sudah ada yang raise ya? Kalau belum, ini masih ada 3 pertanyaan, Mas Nuralif, ya, menyambung dari pertanyaan Pak Rahmansyah. Kalau tadi disebutkan bahwasanya parameter kuncinya, ya, tadi ada beberapa, nah sekarang beliau bertanya tentang parameter warna. Apakah parameter warna ini bisa diabaikan jika melebihi angka 3R? Gitu. Dan yang kedua, apakah ada metode efektif yang digunakan untuk menghilangkan kadar steroglukosida dalam fame B100? Itu pertanyaannya, Mas Alif. Oh, silakan. Ya, jadi secara aturannya Pak ya, spesifikasi biodiesel memang membatasi itu maksimum di 3 Pak. Jadi nggak boleh lebih dari 3 gitu kan. Artinya kalau feedstock yang memang digunakan memiliki warna yang cukup gelap gitu Pak ya, yang cukup gelap, nah itu harus dilakukan treatment terlebih dahulu Pak. Setidaknya gitu untuk ya bleaching lah untuk mengurangi warnanya. Nah, kemudian untuk menghilangkan kadar sterol glukoside dalam fame, sebetulnya di spesifikasi itu tidak diatur ya sterol glukoside ya. Jadi untuk metode yang efektif, kalau berdasarkan literatur ya, karena memang kami riset di sana, itu bisa menggunakan adsorben Pak, atau menggunakan chemical yang digunakan juga untuk degumming dari CPO Pak, sehingga sterol glukosanya itu bisa dihilangkan. Demikian Pak Agung. Oke, terima kasih banyak Mas Nur Alif atas pertanyaan dari Pak Rahman. Ini nggak ada lagi pertanyaan dari Ibu atau Mbak ya, Nina dari Unsri. Pertanyaannya adalah yang pertama, ini ada 3 pertanyaan Mas Alif, saya bacakan satu-satu, jawab satu-satu aja dulu, nanti ada yang terlewat. Mengapa RBDPO dalam penelitian tersebut dipilih sebagai bahan baku untuk menghasilkan biodiesel dibandingkan dengan minyak nabati lain? Oke, langsung ya. Ya, Jadi kenapa RBDPO? Karena komponen asam lemak dari RBDPO itu adalah bahan mentah terbaik untuk menjadi biodiesel. Seperti itu. Contoh, saya langsung jawab poin nomor 2 ya. Karena komponennya itu terdiri atas asam jenuh dan tak jenuh itu yang sebanding itu, sama-sama ya sekitar 50%. Nah, dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya yang tidak punya sawit, biasanya mereka itu punyanya itu asam lemak jenuhnya itu tinggi, seperti dari kedelai dan lain sebagainya. Nah, ketika asam lemak jenuh tinggi, itu ketemu iklim tropisnya kita, itu biasanya membeku gitu. Nah, inilah alasan kenapa di negara kita lebih dikembangkan dari RBDPO gitu ya. Selain tadi, kandungan asam lemaknya adalah bahan mentah terbaik, ketika dikonversikan menjadi methyl ester, stoknya pun, bahan bakunya pun melimpah di negara kita kan gitu. Ya. Pertanyaan yang nomor 3-nya adalah secara produksi dari segi ekonomi, apakah RBDPO lebih murah dibandingkan dengan bahan baku lainnya? Istilahnya apakah nggak saingan dengan ibu-ibu yang rebutan minyak goreng ini istilahnya kayak kemarin? Iya. Nah, kalau dari sisi apa namanya saingan gitu ya, feedstocknya saingan, itu kalau saya ikut seminar dan acara-acara dari APROBI, Asosiasi Produsen Biofuel, itu 100% tidak bersaing, Pak Agung. Jadi sudah ada sendiri produksi CPO kita itu ada di angka 50 sampai 60 juta ton per tahun. Biodieselnya ini hanya 10 juta ton gitu. 10 juta ton dan masih ada cadangan itu sekitar 5,6 juta ton yang belum dimanfaatkan itu. Jadi kalau saingan dan lain sebagainya, saya kira clear ya, tidak ada sama sekali.
Terima kasih, Pak Nur Salim. Sudah adakah teman-teman panitia yang raise hand? Masih menyimpan satu pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan, gitu ya. Pertanyaannya tadi, Mas Nur Alif, ada yang bertanya, apa efek nilai kalor yang lebih rendah dari banyakkan biofuel terhadap performan kinerja mesin? Padahal nilai oktan ya, atau nilai setan khususnya yang di diesel itu justru malah lebih tinggi gitu nilainya. Nah, itu apa banding-bandingannya, itu sering menjadi pertanyaan. Jadi disebut oh lebih bersih, tapi kan nilai kalornya lebih rendah. Nah, itu yang seperti dua sisi yang berlawanan gitu. Gimana tuh Mas Alif Ya. Penjelasannya ya? Oke, ini pertanyaan bagus ini ya. Jadi di satu sisi memang betul nilai kalori biodiesel itu lebih rendah sekitar ya let's say 10% gitu ya dibandingkan minyak solar. Nah, artinya ketika dicampurkan sebagai campuran B30 gitu ya, berarti kan ada potensi pengurangan nilai kalori itu sebesar 3% dibandingkan kita menggunakan solar murni. Nah, ketika nilai kalori itu berkurang, artinya ketika mesin itu ingin mencapai daya maksimumnya gitu ya, berarti kan butuh asupan bahan bakar lebih banyak. Nah, otomatis Banyak, 3%. pengaruhnya adalah di konsumsi bahan bakar gitu, dikonsumsi bahan bakar. Nah, teman-teman pabrikan otomotif itu mencoba improve. Jadi mereka mencarikan nih memodifikasi teknologi seperti apa, baik itu dari injection timingnya atau spraynya dan lain sebagainya, agar meminimalisir oke lah ada selisih konsumsi gitu ya, lebih boros, tapi jangan banyak-banyak gitu loh. Nah, ini sudah disosialisasikan dan berhasil diimplementasikan. Nah itu poin kekurangannya. Nah, kelebihannya tadi Mas, karena dia punya atom oksigen ya, mengandung oksigen, walaupun konsumsinya naik gitu ya, jadi lebih boros sedikit gitu ya, tapi dari sisi emisinya itu jauh lebih bersih gitu kan. Dia nggak ada sulfur ya kan. Kemudian kalau biasanya di jalan kita lihat truk itu asapnya hitam pekat ya, sekarang juga udah lebih bersih dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Agung. Pak Agung nge-freeze. Sorry Mas, saya atau Pak Agung? Kayaknya Pak Agung, Pak Alif yang nge-freeze. Siap. Ya. Mungkin untuk sementara saya mau nanya Pak Alif, kalau misalnya kita buat biodiesel dari minyak yang masih ada di POME, itu kualitasnya gimana ya? Apakah masih bisa memenuhi SNI Pak? SNI untuk B100 untuk aplikasi B40? Iya, ini dengan Prof. Erliza ya, Prof ya? Iya, betul. Ya siap, Prof. POME yang dimaksud itu palm oil Minyak kan biasanya di PKS, pabrik-pabrik kelapa sawit itu, di POME-nya itu kan ada minyak ya, namanya minyak kotor itu loh Pak. Oh iya, limbahnya kan Bu ya, limbah pengolahan ya? Ya, limbah pengolahan minyaknya yang ada di PAME itu kan diambil lagi namanya minyak kotor. Itu kan harganya murah ya, kurang lebih 3.000 per kilo gitu. Nah, itu kan sebenarnya potensi juga untuk dijadikan raw material untuk bikin biodiesel. Malahan kalau di negara Eropa itu dikategorikan sebagai second generation biofuel. Nah, pengalaman di Lemigas untuk kualitas biodiesel yang dihasilkan dari minyak kotor itu apakah memenuhi kualitas B100 untuk digunakan campuran di B40 gitu. Iya, ya Prof. Jadi sebetulnya pas kali ya, kami juga sedang ada riset ini sebetulnya dengan salah satu
dengan RPN ya, Riset Perkebunan Nusantara terkait pemanfaatan POME ini menjadi biodiesel. Nah, update-nya memang masih kami lakukan optimasi di prosesnya, Prof. Jadi karena kandungan asam dan pengotornya cukup tinggi, ini memang harus dipisahkan satu persatu dulu, Prof. Dan ini yang masih menjadi tantangan gitu. Jadi kalau melewati tren estrifikasi seperti biasanya, banyak sekali parameter yang belum tercapai dari spesifikasi yang ditetapkan. Baik. Ya. Karena banyak orang dari Korea, dari Jepang nyari minyak kotor ini gitu. Mereka malah ingin diekspor ke negara mereka. Jadi masih dalam itu ya, belum masih masalahnya di pre-treatment aja ya sebenarnya ya. Iya betul, di pre-treatment, dan ini memang riset yang menarik yang kami jalankan, Prof, karena tadi seperti Prof sampaikan ini biodiesel second generation ya, dan cukup novelty-nya cukup tinggi ini. Oke. Baik, selama ini tantangannya apa Mas Alif? Yang POME tadi ya? Ya. Kami cukup kesulitan di pre-treatment asamnya sih, Prof. Gitu. Ya, jadi kami mencoba mencari solusi yang aplikatif tapi juga ekonomis di sana sih. Kalau asamnya sudah biasanya kadar FFA-nya berapa ya minyak kotor itu? POME itu bervariasi ya, antara paling rendah itu kami pernah dapat di 5% sampai 20%, Prof. Hampir ya bisa dikategorikan kayak PFAD yang bagus gitu ya? Ya. Oke, baik. Mana Pak Agung, udah ada belum? Udah, Prof, join lagi. Barusan mati listrik. Waduh, saya bilang. Mati listrik. Oke, silakan Pak Agung. Ya, terima kasih, Prof. Ya, Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan ini dari Iwan Tri Dinamika. Saya bacakan sebentar. Pertanyaannya, Pak, saat pengujian bahan bakar, apakah ada parameter pembeda ketika kita mengujikan emisi yang ditimbulkan bahan bakar? Misalnya, apakah B30 apakah akan berbeda dengan parameter ketika kita menguji light oil? Jadi, emisi ini, Mas, dari bahan bakar yang dihasilkan. Kemarin kan biodiesel sempat ada isu ya, NOx meningkat walaupun SOx-nya turun gitu. Nah, itu apakah ini pertanyaannya seperti itu? Ya, terkait emisi pastinya berbeda ya, karena bahan bakar memiliki kandungan, setiap bahan bakar itu punya kandungan yang khas gitu masing-masing, dan ketika di sebagai asupan mesin itu akan menghasilkan produk emisi yang juga berbeda. Nah, mungkin di sini parameter emisinya aja Mas ya yang saya sebutkan ya, bisa jadi untuk membandingkannya bisa parameter opasitas, yaitu kepekatan asapnya antara B30 dengan light oil itu seperti apa, atau tadi senyawa-senyawa emisinya seperti CO2-nya, kemudian hidrokarbonnya, kemudian SOx-nya, NOx, ya kan, partikulat meternya dan lain sebagainya gitu. Jadi jangankan B30 dengan light oil gitu ya, antar B30 pun itu bisa aja berbeda gitu. Tapi balik lagi, semuanya ada standar untuk mentoleransi berapa emisi yang layak dikeluarkan dari mesin gitu. Ya, baik, Mas Nuralif, pertanyaannya tadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Iwan Tri Dinamika, atas jawaban dari Mas Nuralif. Ada yang raise hand ini, Mas Arif Irfan, silakan. Mas Arif. Ya, selamat siang Mas Nuralif, Mas Agung. Saya mau nanya tentang ini, Mas. Kita kan tadi untuk BBM diesel ya, kita berbicara tentang setan number ya. Nah, ini kejadiannya yang saya soalnya dulu juga memang beberapa kali pernah ya melihat hal ini. Jadi yang jadi masalah adalah sekarang kalau kita misalnya beli BBM ya dengan setan number yang sama, tetapi dengan
SPBU yang berbeda, yang satu dalam negeri, yang satu luar negeri, itu beda. Katanya setan numbernya sama, atau misalnya kalau misalnya mungkin di BBM-nya okta numbernya sama. Nah, jadi kadang ya, contoh terbaru aja kalau misalnya kita lihat yang dari kejadian yang rame ya, yang waktu kenaikan BBM ya, tentang Pertalite ya. Nah, yang luar negeri katanya itu jauh lebih efisien katanya. Nah, itu walaupun kita melihat dibantah gitu ya, tapi realitinya seperti itu loh gitu. Ya, jadi kalau secara ini gimana nih kira-kira nih Mas Nur Alif gitu ya. Jadi yang salah itu di mana gitu. Ya, dengan kualitas BBM yang sama kok berbeda gitu hasilnya. Nah, ini menurut penelitian sih kalau kita teliti ulang mungkin ya, mungkin kualitasnya memang berbeda sebenarnya begitu loh. Nah, ini jadi mungkin ini salah satu yang PR besar sebenarnya, salah satu PR besar dari berbagai macam hal yang ada di negara ini gitu loh. Nah, kalau ini mungkin saya tanyakan mengenai ini, kenapa bisa berbeda sebenarnya itu? Mungkin itu aja, Mas Nur Alif, Mas Agung, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ari pertanyaannya. Wah, ini membumi pertanyaannya Mas Ari, ini pemakai Bogor Bandung ini. Jadi beliau mengkomparasinya itu dengan bahan bakar yang dari luar gitu. Gimana Mas Ari yang seperti ini? Silakan. Ya. Sebetulnya secara standar mutu ya Pak ya, spesifikasi yang memang sudah dikeluarkan pemerintah, kalau kita bicaranya minyak solar itu memang hanya 2 Pak ya kan. Hanya 2, yaitu yang pertama tadi minyak solar dengan minimum angka setannya itu 48 ya kan. Yang nomor 2 itu angka setannya dengan minimum 51 gitu ya. Dan karena hanya 2 ini juga jadi cenderung no issue ya. Memang yang sempat ramai itu kan yang kemarin Pak, karena bahan bakar bensin itu secara spek banyak sekali jenisnya kan, ada 88, ada 90, ada 91 ya kan, ada 95, ada 98-an. Memang agak tricky ini yang antara 90 dan 91 Apa sih maksudnya kalau kendaraan di dalam? Di dalam ya. Tadi dibuka warnanya pakai. Nah, yang agak tricky ini emang 2. Namun kalau secara aturan jualan gitu Pak ya, kita cukup acuannya ini aja Pak, karena dia minimum, jadi walaupun izin jualannya 90, tapi realitanya dia RON-nya 91, 92, 93 itu ya sebetulnya nggak masalah, dan itu sebetulnya lebih ke strategi bisnisnya sih Pak, strategi marketing Pak. Jadi ada kalanya mereka menyiapkan bahan bakar yang memang berkualitas, tapi dijual dengan harga serendah mungkin. Tapi ketika pasarnya ganti, nah ini dibalik gitu Pak. Jadi memang faktor-faktor seperti itu juga Pak yang harus dipertimbangkan Pak ya. Terima kasih Pak Ari. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Jadi angka RON itu minimum ya Mas Nur Alif ya? Minimum. Jadi kalau dikasihnya lebih, itu bonus Mas Ari. Sehingga mau beli ke situ lagi. Kita masuk perang dagang tadi gitu ya. Kalau Pertamina itu membatasi ya udah di situ angkanya. Jadi terasa lebih mungkin gitu ya. Oke, kalau gitu. Bapak Ibu sekalian, rekan sekalian, masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, ini sepertinya sudah. Saya lagi Pak Agung. Oh, silakan Prof. Itu kalau analisis lengkap untuk biodiesel itu perlu berapa ya biayanya Pak? Prof, kalau ini saya izin jawabnya via WA ya Prof. Oh gitu. Habis ini saya WA Prof. Kita diminta berkunjung juga Prof ke lab beliau. Mungkin harganya makin beda lagi nanti kalau diantar sendiri Prof sampelnya. Iya. Iya, terima kasih. Atau ini deh pertanyaan diganti, mengerjakannya berapa lama? Nah, ini menarik ini kalau ini untuk promosi ini Bu Prof. Ya. Khusus Prof Erliza full spec ya Prof ya? Ya. Kami kan sebetulnya normalnya itu idealnya kan 5 sampai 10 hari kerja ya Prof ya. Iya. Khusus Prof Erliza saya bisa kurang dari 5 hari lah Prof. Hebat.
Serius nih. Iyalah, emang kalau sekarang memang kami di lab, Prof ya, kondisikan sedemikian rupa sehingga biodiesel itu selesai uji kurang dari 5 hari, Prof memang sekarang. Oh, Yang sudah cepat ya. cepat. Nah itu kan biasanya kalau penelitian kita kan nggak sampai road test ya, cuman sampai memenuhi SNI atau enggak gitu ya untuk B100 gitu. Kalau road test itu ada persyaratan nggak? Minimumnya itu yang minim nih untuk nggak apa ya? Kalau yang seperti Mbak Firda dulu ya, yang pakai mesin kayak gitu-gitu. Itu udah termasuk ya efisiensi penggunaan energi kayak gitu udah termasuk 5 hari itu. Oh iya. Jadi kalau yang 5 hari itu, Prof, mau izin Prof ya, itu yang sesuai spesifikasi pemerintah itu, Prof. Yang Gitu ya. parameter ya. Kalau nanti mau ditambahkan uji kinerja dan lain-lain, monggo. Mungkin bisa diskusi lebih detail. Nanti kita sesuaikan tata waktunya, Prof. Oke, iya. Oh. Ya, kalau estimasi berapa? Sebulan selesai lah ya semuanya. Oh ya, kalau sebulan selesai, Prof. Iya, terima kasih. Itu aja pertanyaan. Ya Prof, kalau butuh driver buat nyetirin, kita yang siswa S2 S3 siap Prof nyetirin. Oh, siap Keliling. ya. Oke, mantap. Ya Prof. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang hadir, masih ada yang ingin bertanya dengan raise hand? Artinya sudah terjawab semua ini, Mas Nur Ali, pertanyaan-pertanyaannya. Luar biasa dari tadi pagi, diskusi kita, sharing knowledge-nya luar biasa. Kita kasih applause untuk Mas Nur Alif atas sharing knowledge-nya kepada kita semua yang luar biasa, yang sangat runtut, kemudian detail, dan juga mencerahkan buat kita semua di pagi sampai menjelang siang ini. Demikian acara kita pada pagi menjelang siang ini. Saya kembalikan kepada MC, dan atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Nur Alim. Silakan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siswahyu Agung dan juga Pak Nur Ali Faturrahman. Selanjutnya itu ada sambutan dari Prof. Dr. Insinyur Erliza Hambali MSI dan juga sekaligus penyerahan sertifikat untuk Pak Nur Ali Faturrahman. Kepada Prof. Erliza dipersilakan. Ya, saya izinkan izin tidak off cam ya. Lagi lagi di mobil gitu, nggak bagus dilihatnya gitu. Nah, pertama-tama mengucapkan terima kasih ini kepada Bapak Nur Alif yang sudah bersedia sharing pengetahuannya yang sangat berguna sekali bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah rekayasa proses dan produk bioenergi. Nah, ini memang kita di IPB ini diminta kalau minimum itu 30% mengundang dosen tamu. Tentu yang qualified-nya memenuhi gitu. Nah, saya itu senang sekali karena Mas Nur Alif kan langsung ya di laboratorium, langsung tahu permasalahannya dan sebagainya, sampai trik-triknya bagaimana. Itu ilmu itu yang perlu disebarkan ke banyak orang gitu. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaannya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama, tidak hanya dalam analisis, mungkin dalam mengembangkan teknologi biofuel, karena di Lemigas kan punya peralatan yang lengkap seperti itu. Kemudian banyak yang bisa kita kembangkan bersama-sama, karena sekarang ini kalau riset itu dianjurkan harus kolaborasi ya. Di perguruan tinggi juga begitu, kita kolaborasi dengan Unibrau, dengan UGM, dengan ITS gitu. Jadi kalau bekerja bersama-sama, mungkin hasilnya atau dampaknya itu lebih besar daripada kita bekerja sendiri-sendiri. Itu saja, sekali lagi terima kasih sudah bersedia dan berkenan
untuk menjadi dosen tamu pada mata kuliah rekayasa proses dan produk bioenergi pasca sarjana IPB. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik, berikut adalah sertifikat untuk Bapak Nur Ali Fatur Rahman. Terima kasih sudah menjadi narasumber di acara pada hari ini ya Pak. Iya, terima kasih juga Prof. Erliza ya atas kesempatannya, Pak Agung atas moderasinya yang baik sekali. Terus teman-teman semua, mahasiswa, rekan-rekan, Bapak Ibu akademisi ya, kemudian dari instansi juga terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mudah-mudahan cita-cita kita semua tadi ya, termasuk juga cita-cita Prof. Erliza untuk sama-sama kita kembangkan bioenergi gitu ya, sesuai dengan himnenya IPB, pengabdi Nusa Bangsa gitu dapat terlaksana dengan baik, kita dapat berkarya gitu ya, untuk Nusa Bangsa Negara Kesatuan Republik kita tercinta. Jadi sekali lagi terima kasih, saya pamit. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Nur Ali. Baiklah, tak lupa saya ucapkan kembali terima kasih kepada Forum Pasca Sarjana Teknik Industri Pertanian IPB University, kemudian narasumber, juga pihak-pihak yang telah membantu jalannya acara pada hari ini. Baiklah, tibalah kita di penghujung acara. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ipa, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nur Alif. Terima kasih Mas Alif, sekalian. Erliza, terima kasih. Erliza, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bos Agung. Ya, Pak Taufik. Untuk materi akan di-share langsung ke email peserta. Terima kasih. Izin live, Bapak Ibu sekalian.